Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimatul Mazuma Arifin dari kelas akuntansi zakat AKS 6E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review atau tugas review artikel jurnal yang telah saya baca. Untuk judulnya sendiri, di sini saya mereview sebuah artikel yang berjudul Analysis on Determinant of Millennial Zakat Payment Through Digital Platform in Indonesia, a Multinomial Logistic Approach, yang mana artinya yaitu next slide. Nah, di sini ada identitas artikel. Untuk arti dari artikel tadi yaitu analisis determinan pembayaran zakat generasi milenial melalui platform digital di Indonesia dengan menggunakan pendekatan logistik multinomial. Di sini untuk penulisnya yaitu bernama Irfan Syauqibik, Laili Dwi Arsyanti, dan Novita Permatasari. Dan untuk jurnalnya sendiri, ini saya mengambil dari website Emerald, jurnal pemasaran Islam, volumenya 15, nomor 2, dan tahun terbitannya masih terbaru ya, tahun 2024, halaman 541 sampai 572 dengan doi sebagai berikut. Nah, di artikel ini nantinya itu akan membahas terkait pembayaran zakat yang mana lebih mengarah ke faktor-faktornya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat terutama di generasi milenial. Nah, ini nanti akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi generasi milenial itu membayar zakat tingkatannya semacam apa gitu. Apakah faktor tersebut sangat mempengaruhi generasi milenial untuk mau melakukan pembayaran zakat, baik itu nantinya secara langsung ataupun melalui platform digital. Di slide selanjutnya ini terdapat tentang tujuan penelitian. Nah, penelitian ini sendiri itu bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi generasi milenial dalam membayar zakat melalui dua metode. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini metodenya itu ada melalui pembayaran langsung dan juga platform digital. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang, itu kan sudah banyak ya platform digital baik e-money ataupun e-wallet yang menyediakan fitur untuk membayar zakat secara online. Jadi tidak hanya pembayaran zakat secara langsung yang mungkin dilakukan di masjid gitu, tetapi melalui platform digital pun sekarang juga sudah bisa. Nah, di sini pembayaran langsung ya seperti yang kita ketahui kepada mustahik ya atau penerima zakat, sedangkan pembayaran digital melalui platform digital yang disediakan oleh lembaga zakat publik. Biasanya yang kita ketahui semacam Basnas, lalu Lasnas, itu kan badan amil zakat ya. Itu sudah memiliki beberapa semacam website yang mana masyarakat itu udah bisa membayar zakat secara online melalui website atau aplikasi yang mereka sediakan. Contohnya seperti dompet duafa. Jadi di artikel ini itu bertujuan agar mendorong generasi milenial untuk memilih metode pembayaran zakat tertentu, baik melalui metode tradisional dengan cara membayar secara langsung ke mustahik ataupun dengan cara online melalui platform digital, yang mana nanti terdapat beberapa faktor yang akan dibahas selanjutnya di artikel tersebut, yaitu ada pendidikan, lalu ada religiositas, altruisme, aksesibilitas, pendapatan, hingga ke usia. Lalu untuk yang selanjutnya di sini kita mengarah ke pengapa sih penting untuk diteliti hal ini. Mengapa terdapat penelitian terkait analisis pembayaran zakat generasi milenial? Pentingnya itu apa? Nah, di sini sudah saya buatkan poin-poin yang mana menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, sehingga mengapa penelitian ini itu penting dilakukan. Yang paling disoroti itu terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi
pengumpulan zakat di Indonesia, khususnya di kalangan generasi milenial itu sendiri. Nah, yang terjadi, yang sering kita temui, di sini terdapat beberapa poin potensi zakat di Indonesia besar, generasi milenial sebagai target potensial, hingga peningkatan penggunaan platform digital. Yang mana di sini potensi zakat di Indonesia besar, seperti yang kita ketahui pada artikel tersebut itu disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia itu diproyeksikan mencapai hingga sekitar 200-an triliun gitu pada tahun 2019. Namun realisasinya ternyata masih rendah. Dari 200 triliun tersebut itu hanya sekitar 3, sekian persen dari potensi yang ada. Lalu yang kedua yang terjadi itu disoroti dari generasi milenial sebagai target potensialnya. Generasi milenial di Indonesia itu sudah mencapai hingga 80-an juta jiwa dari total penduduk. Dan generasi milenial pada saat ini itu sudah terhitung sebagai usia produktif, usia yang sudah bekerja, sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi donatur zakat tentu saja. Lalu yang ketiga yang terjadi itu adanya peningkatan penggunaan platform digital. Seperti yang kita ketahui pada saat ini itu kan sudah sangat berkembang dengan pesat ya digitalisasi yang ada di Indonesia, terutama untuk generasi-generasi semacam Gen milenial, Gen Z itu kan mereka sudah sangat bergantung gitu dengan adanya digitalisasi. Bahkan sekarang banyak segala sesuatu pembayaran itu memang menggunakan sistem atau via online. Bahkan sudah menjadi semacam tren lah untuk Gen milenial ataupun Gen Z itu sendiri. Sementara di sini kita lebih akan membahas ke generasi milenial. Sehingga dari adanya digitalisasi tersebut, sebenarnya adanya peningkatan platform digital ini itu sangat membantulah dalam pengumpulan zakat gitu. Sehingga pengumpulan zakat melalui platform digital itu meningkat pesat di Indonesia. Namun pengumpulan zakat platform digital masih tertinggal di bawah potensinya. Nyatanya seperti itu yang terjadi sekarang, seperti yang disebutkan pada artikel yang saya bahas ini. Lalu seharusnya apa sih yang terjadi dari apa yang kita lihat sekarang ini? Seharusnya pengumpulan zakat itu lebih optimal mengingat potensi yang besar dan jumlah generasi milenial di usia produktif itu sudah sangat banyak. Seharusnya pengumpulan zakat yang ada itu lebih optimal dan bisa mencapai target dan tujuannya dalam membantu orang-orang yang membutuhkan, dalam membantu para penerima zakat tersebut. Jadi sekarang bahkan kita bisa membantu orang yang berhak menerima zakat tidak hanya dari atau melalui secara langsung, tapi bisa melalui platform digital yang mana lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab atas hal tersebut itu bisa menyalurkan ke orang-orang yang memang berpotensi menerima apa yang telah disumbangkan. Lalu yang seharusnya terjadi juga, harusnya itu lebih adanya pemanfaatan teknologi digital pada saat ini. Pengembangan platform digital seperti yang kita ketahui itu kan sudah sangat meningkat pesat, sehingga pengumpulan zakat merupakan langkah yang tepat untuk menjangkau generasi milenial yang melek teknologi gitu. Apalagi generasi milenial ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu sekarang dikit-dikit sangat bergantung dengan adanya teknologi digital itu sendiri. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi yang ada, dengan menyediakan adanya fitur, aplikasi atau website untuk membayar zakat secara online, itu akan lebih memudahkan para generasi milenial untuk memiliki niatan bersedekah atau berzakat gitu. Lalu yang seharusnya terjadi juga seharusnya terdapat peningkatan literasi digital di generasi atau kalangan milenial itu sendiri. Karena hal ini tuh sangat penting untuk mendorong mereka memahami dan menjalankan kewajiban berzakat tersebut. Selain itu, nantinya penelitian ini menjadi penting karena kita akan membahas terkait beberapa faktor yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada pembahasan terkait fenomena.
fenomena yang saya temukan pada saat mereview atau membaca artikel ini itu terdapat beberapa poin. Di sini saya rangkumkan untuk poinnya itu sendiri. Yang pertama, ada kesenjangan potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Yang kedua, generasi milenial sebagai target potensial. Yang ketiga, perilaku pembayaran zakat generasi milenial. Dan yang keempat, faktor-faktor yang memengaruhi preferensi generasi milenial. Nah, dari fenomena yang tersebut itu merupakan semacam suatu masalah ya, atau fenomena yang kita lihat secara langsung di Indonesia pada saat ini. Yang pertama tadi terkait kesenjangan potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Nah, kenapa bisa terdapat atau terlihat potensi ini? Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia seperti yang kita ketahui tadi itu sangat tinggi ya, sekitar sudah mencapai 200-an triliun pada tahun 2019. Namun realisasinya ternyata sekitar hanya 3% gitu. Itu kan sangat jauh sekali gitu dari potensi yang ada gitu. Seharusnya dengan adanya generasi milenial yang tinggi di usia produktif, maka potensi yang ada yang bisa dikembangkan dalam pembayaran zakat itu bisa mencapai target atau sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, berdasarkan data pengumpulan zakat Basnas dan dompet duafa itu menunjukkan bahwa pengumpulan zakat Basnas dan Lesnes dompet duafa masih jauh di bawah potensi atau di bawah target itu sendiri. Contohnya, pada artikel tersebut menyebutkan pengumpulan zakat online yang terjadi di DKI Jakarta itu meningkat signifikan di tahun 2020. Jumlahnya masih jauh di bawah potensi penghimpunan zakat yang mencapai 58,3 triliun rupiah gitu. Jadi meskipun sudah meningkat secara signifikan di tahun 2020 dibandingkan 2019, tetapi masih kurang maksimal dalam pencapaian potensinya tersebut. Tapi dari hal ini itu menunjukkan bahwa adanya pengumpulan zakat online bisa membantu dalam peningkatan pembayaran zakat online di kalangan anak muda itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada poin generasi milenial sebagai target potensial. Nah, di sini generasi milenial itu sendiri seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu cukup tinggi ya, ada 80-an jiwa gitu dari total penduduk Indonesia dan berada di usia produktif yang mana mereka sudah bekerja, usianya sudah matang, dan mereka pun itu kebanyakan sudah memiliki pendapatan sendiri gitu. Sehingga dari pendapatan tersebut seharusnya mereka sudah saatnya menunaikan kewajiban zakat bagi diri mereka sendiri dari pendapatan yang mereka miliki. Nah, dari hal tersebut itu Basnas dalam artikel ini menyoroti bahwa menyebutkan generasi milenial memiliki potensi besar akan hal tersebut dari beberapa faktor atau kondisi yang saya sebutkan sebelumnya. Sangat membantu sekali dalam penghimpunan zakat, khususnya di era digitalisasi tadi. Lalu poin ketiga itu ada perilaku pembayaran zakat generasi milenial, yang mana meskipun platform digital itu tersedia, penelitian pada artikel ini itu menemukan bahwa generasi milenial cenderung membayar zakat langsung kepada mustahik atau penerima zakat daripada melalui platform daring, kemungkinan karena keterbatasan literasi zakat mereka gitu. Padahal sebenarnya dengan adanya kemudahan yang sangat ada di generasi mereka ini, di era digitalisasi ini, itu sangat memudahkan mereka gitu untuk membayar zakat secara online daripada secara langsung. Apalagi mereka merupakan generasi yang memang sangat terlibat dengan era digitalisasi gitu. Namun karena kurangnya literasi terkait zakat, apalagi terkait pembayaran zakat melalui online, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang memang perlu disoroti atau diteliti. Lalu terdapat preferensi berdasarkan gender juga gitu. Pembayaran zakat laki-laki itu memilih lembaga swasta sebagai media pembayaran zakat. Sementara mayoritas untuk penduduk perempuan di gen milenial itu memilih membayar langsung kepada penerima zakatnya gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perilaku pembayaran zakat generasi milenial
fenomenanya dari apa yang disebutkan itu memang sangat sangat menarik untuk diteliti gitu. Lalu karena mereka berada di usia produktif yang sudah bekerja, pengaruh pekerjaan dan pendidikan juga sangat memengaruhi para gen milenial ini dalam pembayaran zakat melalui platform online ataupun swasta gitu. Nah, di sini di artikel ini itu menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan mereka, nyatanya mereka cenderung membayar zakat melalui platform online yang disediakan oleh lembaga swasta. Sedangkan bagi para gen milenial yang memang pendidikannya belum terlalu tinggi atau mungkin memang lulusan SMP, SMA, SMK, itu mereka lebih memilih untuk membayar secara langsung. Dari sini disoroti bahwa mereka yang berpendidikan tinggi mungkin lebih memiliki literasi terkait zakat itu lebih baik daripada para penduduk yang lulusan SMA. Lalu pengaruh pendapatan pun itu juga sangat mempengaruhi. Dalam artikel tersebut itu menyebutkan bahwa para generasi milenial yang memiliki rentang gaji di antara sekitar 7 juta atau 8 jutaan itu mereka lebih memilih membayar zakat melalui platform online dibandingkan membayar langsung ke mustahik. Lalu yang selanjutnya adalah poin keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi generasi milenial. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa faktor-faktor yang dibahas dalam artikel ini yang pertama ada pendidikan, religiusitas, altruisme, atau yang mana altruisme ini rasa seseorang ingin membantu orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Nah, itu namanya altruisme. Lalu ada aksesibilitas yang mana menunjukkan kemudahan akses dalam pembayaran zakat. Lalu terkait pendapatan, ya ini pendapatan generasi milenial ya, apalagi gen milenial itu kebanyakan sudah usia produktif yang bekerja. Lalu usia. Nah, dari faktor-faktor tersebut ini merupakan hal-hal yang memang disoroti. Dari masing-masing faktor ini terdapat fenomena-fenomena yang memang perlu diteliti atau dikaji lebih lanjut. Nah, semacam pendidikan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang memiliki pendidikan lebih tinggi itu dia lebih prefer atau lebih suka membayar zakat melalui online. Baik juga untuk pendapatannya, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bahkan dari sisi usia generasi milenial yang mana mereka usia sekitar 20-an tahun itu lebih cenderung membayar zakat secara digital. Seperti itu. Lalu untuk poin review selanjutnya yang saya bahas selanjutnya di sini adalah terkait gap riset. Gap riset ini menunjukkan bagaimana sih penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, hasilnya itu seperti apa gitu. Sehingga pada penelitian yang saat ini itu kita akan meneliti hal-hal yang kemungkinan beda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Dalam artian hal-hal yang belum diteliti di penelitian sebelumnya di artikel ini itu diteliti. Nah, di sini poin pertama terdapat pemisahan lembaga publik dan swasta. Dan kata kuncinya di sini saya sebutkan sebelumnya tidak membedakan. Nah, tidak membedakan apa sih di sini yang saya maksud itu? Tidak membedakan dalam artian penelitian terdahulu itu sebelumnya tentang preferensi pembayaran zakat melalui platform digital itu tidak membedakan antara lembaga zakat yang ada, tidak membedakan antara Basnas, Lasnas, Dompet Duafa, dan sebagainya. Dan untuk gap risetnya, dari penelitian yang terdahulu, sehingga terlihat adanya kesenjangan tersebut gitu. Sehingga di sini penelitiannya kita memilih generasi milenial untuk membayar zakat melalui platform digital yang disediakan oleh Basnas dan Lasnas Dompet Duafa. Jadi dari perbedaan atau kesenjangan yang ada di penelitian sebelumnya itu diteliti di artikel atau penelitian yang saya baca ini. Lalu yang kedua terkait analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi.
Dan di sini kata kuncinya tidak pada generasi milenial dan platform digital. Yang mana maksud dari hal ini adalah beberapa penelitian sebelumnya itu telah mengidentifikasi faktor-faktor pendidikan, religiusitas, altruisme, aksesibilitas, lalu pendapatan, usia sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembayaran zakat. Namun fokus penelitian terdahulu itu tidak selalu khusus pada generasi milenial dan platform digital. Oleh karena itu, pada penelitian ini itu dikhususkan objeknya ke generasi milenial dan juga gimana sih adanya pengaruh platform digital itu terhadap pembayaran zakat yang ada, apakah mempengaruhi faktor-faktor yang disebutkan tadinya. Sehingga nanti bisa dilakukan analisis mendalam tentang pengaruh variabel yang ada terhadap preferensi generasi milenial dalam memilih metode pembayaran zakat mereka. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan logistik multinomial. Untuk poinnya sendiri, di sini saya tuliskan kebanyakan pendekatan regresi logistik sederhana. Sedangkan pada artikel yang saya ambil, seperti kita ketahui, judulnya sendiri itu kan multinomial logistic approach. Ini terdengar jarang digunakan ya, seperti itu. Sehingga ini menunjukkan gap risetnya bahwa kebanyakan penelitian sebelumnya itu menggunakan pendekatan regresi logistik sederhana yang hanya mampu menganalisis dua kategori variabel dependent. Sedangkan pada penelitian ini itu berbeda karena menggunakan pendekatan logistik multinomial yang memungkinkan analisisnya itu lebih kompleks dan tidak hanya dua kategori variabel dependent gitu. Di sini bisa 3 kategori variabel, yaitu pembayaran zakat langsung melalui platform digital dan melalui platform lembaga publik. Nah, dari gap riset tersebut sehingga kan diambil beberapa poin ini gitu yang dikembangkan dalam penelitian artikel ini. Untuk selanjutnya di sini terdapat teori, yaitu teori yang digunakan dalam penelitian artikel ini. Untuk teorinya sendiri pada saat saya baca itu adalah menggunakan teori generasi. Di sini saya sebutkan poinnya ada 2, generasi yang bangkit dan konsep 3C. Nah, kenapa di sini menggunakan teori generasi? Dikarenakan di sini menunjukkan adanya semacam kebangkitan ya, atau perkembangan peningkatan dari generasi milenial itu sendiri. Apalagi generasi milenial seperti yang kita ketahui merupakan generasi yang berkembang di era digitalisasi. Nah, generasi ini sendiri itu kan terkenal dengan hal-hal kreativitasnya atau inovasinya. Oleh karena itu, ini dikaitkan dengan adanya konsep 3C. 3C merupakan kreativitas atau creativity, percaya diri, confident, dan juga connection. Yang mana kreatif, percaya diri terhubung. 3C ya, creativity, confident, dan connection. Nah, dari hal tersebut, itu teori generasi yang diperkenalkan oleh Carl Metzheim pada tahun 1923 untuk mengklasifikasikan generasi milenial. Nah, di mana generasi milenial sebagai generasi bangkit, dan kemudian terdapat karakteristik yang menunjukkan generasi milenial itu seperti apa sesuai yang disebutkan, yaitu ada konsep 3C tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada variabel penelitian. Nah, untuk variabel penelitiannya itu sendiri setelah saya baca di sini itu mengandung ada variabel dependent dan juga independent. Tidak ada variabel lainnya seperti moderasi, di sini tidak ada. Dan untuk variabel dependentnya sendiri itu adalah metode pembayaran zakat, dan variabel independennya sendiri itu sesuai dengan faktor-faktor yang saya sebutkan sebelumnya, yang ada 6 faktor itu. Ada pendidikan, lalu religiusitas, lalu altruisme, aksesibilitas, pendapatan, dan juga usia. Itu merupakan variabel independennya atau X-nya. Sedangkan variabel dependennya, Y-nya, itu adalah terkait metode pembayaran zakat. Lalu yang selanjutnya, hipotesisnya ini sesuai dengan pengembangan variabel independen
sebelumnya ya. Jadi tadi kan variabel independennya kan ada 6 hal. Di sini dikembangkan dalam hipotesis sehingga pada artikel penelitian ini terdapat 6 hipotesis. Yang pertama, itu orang yang memiliki tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk membayar zakat menggunakan platform online, baik yang disediakan oleh lembaga swasta maupun publik, daripada membayar langsung kepada penerima zakat. Dari hipotesis yang ada ini nanti dilakukan penelitian, dikaji apakah hipotesis yang ada itu memang benar-benar positif atau negatif hasilnya. Lalu hipotesis yang kedua berkaitan dengan religiusitas, yang mana hipotesisnya adalah religiusitas memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap pembayaran zakat melalui platform daring yang disediakan oleh lembaga swasta maupun pemerintah. Lalu di hipotesis ketiga, yaitu berkaitan dengan altruisme, apakah memiliki hubungan positif dan signifikan juga terhadap kemungkinan generasi milenial membayar zakat. Lalu hipotesis keempat terkait aksesibilitas, apakah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat generasi milenial. Lalu yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan pendapatan dan usia, sama juga dengan hipotesis sebelumnya, apakah pendapatan dan usia itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran zakat generasi milenial itu sendiri. Lalu yang selanjutnya untuk metode penelitiannya itu sendiri, di sini terlihat bahwa memang sangat jelas penelitian artikel yang ada itu merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, bukan kualitatif, sehingga di metode kuantitatif ini yang mana penggunaannya pada artikel ini pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, sehingga di sini juga ada metode dalam menguji itu apa sih namanya ya Allah, dalam menguji validitas dan reliabilitas dan uji model regresi, yang mana itu menunjukkan kevalitan dari data yang ada, menunjukkan apa hasil dari kuesioner tersebut itu real apa enggak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Dan dari metode penelitian tersebut itu menggunakan kuesioner, yang mana kuesionernya itu disebarkan secara digital. Jadi kuesioner digital itu disebarkan ke generasi milenial dan menggunakan analisis datanya sesuai dengan judulnya, yaitu regresi logistik multinomial. Karena ini kuantitatif dan juga menggunakan kuesioner, sehingga tentu saja dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji model regresi. Lalu untuk yang selanjutnya, nah hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini, dari yang saya baca, itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, generasi milenial cenderung membayar zakat secara langsung kepada mustahik. Lalu yang kedua, itu pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Jadi ini kan sesuai dengan yang dipertanyakan pada hipotesis pertama, apakah pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Nah, nyatanya ternyata di hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Lalu ada juga ini aksesibilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan, sehingga menunjukkan bahwa kemudahan akses itu mempengaruhi pembayaran zakat. Lalu pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan, tentu saja. Untuk yang selanjutnya di sini terkait kontribusi penelitian. Pada akhir artikel ini itu juga menyebutkan kontribusi yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, yaitu pendekatan baru dalam menganalisis. Nah, di sini menunjukkan bahwa analisis yang digunakan itu menggunakan pendekatan atau menggunakan metode yang belum banyak diterapkan sesuai dengan judulnya, yaitu a multinomial logistic approach, sehingga pendekatan atau metode analisis yang digunakan yaitu logistik multinomial. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang baru gitu dalam analisis yang ada dilakukan dalam penelitian, sehingga dapat juga menjadi suatu hal yang baru, yang mana
dapat diteruskan atau dilakukan di penelitian selanjutnya lagi, sehingga menjadi pembeda juga dari penelitian yang sebelumnya. Lalu mengisi kekosongan literatur, ini juga menjadi salah satu kontribusi penelitiannya. Rekomendasi strategi pemasaran zakat. Dari hal ini maka kita mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan secara digital di era digitalisasi ini, terutama untuk para generasi muda, generasi milenial, ataupun nantinya akan ada penelitian terkait untuk generasi Gen Z, itu maka hal ini itu menjadi salah satu strategi pemasaran zakat gitu yang menarik gitu, karena para generasi muda sekarang lebih memanfaatkan era digitalisasi, sehingga dengan adanya platform digital dalam pembayaran zakat itu menjadi suatu hal yang perlu disoroti atau dikembangkan lagi ke depannya, agar para generasi muda lebih tertarik dan lebih mau untuk melakukan kewajibannya dalam membayar zakat. Lalu kontribusi terhadap kebijakan publik, yang mana ini bisa menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan untuk kebijakan publik nantinya terkait pembayaran zakat. Lalu kontribusi juga pada pendidikan, yang mana dari segi pendidikan itu terkait zakat ini itu dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang pembayaran zakat di Indonesia, lalu juga bisa meningkatkan literatur terkait pembayaran zakat, dan juga meningkatkan literasi para generasi muda untuk membaca terkait pembayaran zakat atau metodenya seperti apa. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini, itu merupakan hasil review atau hasil apa yang saya baca dari artikel tersebut. Semoga dari apa yang saya baca itu menjadi suatu hal yang berguna atau bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan semoga juga ini penelitiannya dapat berkembang lebih bagus dan lebih baik lagi. Ada yang akan melakukan penelitian ini ke depannya, terutama mungkin untuk generasi lainnya, Gen Z, ataupun nantinya di tahun-tahun selanjutnya ada juga untuk generasi-generasi lainnya. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya atau ada salah kata dan ada penjelasan atau penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.